Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaghtanimu waqta faraghihi wa nasyatihi wa zamana afiyatihi wa syarha sababi. Wa yaghtanimu lan ngalap keuntungan atau jarah sapa muta'allim waqta faraghihi ing dalam waktu kobre muta'allim ing dalam waktu kobre muta'allim wa nasyatihi lan terengginase muta'allim. Terengginas itu semangat. Wa zamana afiyatihi lan ing dalem mangsa warase muta'allim. Wa syarha sababihi lan ing dalem kawitane waktu nome muta'allim. Lan ing dalem kawitane waktu nome muta'allim. Qabla urudil mawani'i ing dalem sadurunge anyar tekane pira-pira perkara kang nyegah. Ing dalem sadurunge anyar tekane pira-pira perkara kang nyegah. Wal yahdhar lan becik wedya sapa muta'allim min nadhari nafsihi sangking ningali awak dhewene muta'allim bi ainil kamali kelawan peninggalan kesempurnaan. Bi ainil kamali kelawan peninggalan kesempurnaan. Wal istighnai lan semukih. Wal istighnai lan semukih anil masyayikhi sangking piro-piro guru. Fa inna zalika krana setuhune mengkono-mengkono nadhari nafsihi bi ainil kamal iku ainul jahli kahanane bodho wal humkih lan kumprung. Wal humkih lan kumprung. Seorang santri itu hendaknya mengambil banyak kesempatan dalam waktu kobernya dia, mengambil banyak keuntungan dari ilmu di saat dirinya masih ada kesempatan untuk mengambilnya. Detih mompong ki bedebek toh, mompong di kesempatan ki santri ni kekutuh pebanyak ngasih lagi ilmu. Nomor 2, ketika waktu semangat masih ada, mompong ki semangat ni kejukan pebanyak ngasih lagi ilmu. Karena ketika dua kenikmatan ini sudah hilang, ko berah abe lo wong abektoh sempata abe ben semangat ini sudah ndak ada, maka sulit ada kesempatan
untuk bisa ngambil ilmu itu sulit. Kau berbekto nikah itu sangat luas ketika dinisbatkan kangkui para santri. Nikah sangat-sangat luas banget. Kenapa? Karena aktivitas dan kegiatan para santri dalam setiap hari, setiap malamnya itu sudah terjadwal kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di sana. Jadi dalam setiap kegiatan itu adalah waktal farol. Waktu kamu itu sempat untuk bisa mendapatkan ilmu. Hatta selain daripada waktu kegiatan itu santri itu waktunya nganggur terus aslinya. Oke kan? Di luar jam kegiatan itu sebetulnya kalau memang setiap waktu itu digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, maka itu sangat tepat dijadikan sebagai waktu thalabul ilmi. Wa zamana afiyatihi, dan di saat panjenengan nikah beres itu gunakan kesehatan kamu untuk mengambil banyak keuntungan dari ilmu. Sebelum panjenengan nikah sake, sebelum panjenengan nikah mengalami hal-hal yang menghalangi untuk mendapatkan sebuah ilmu. Wa syarhu sababihi qabla urudil mawani, dan juga di awal masa-masa mudamu itu juga ambil banyak keuntungan pada saat itu sebelum beberapa mane itu datang menghampiri hidupmu. Karena orang nikah melepon masuk di fase berkeluarga, berarti secara otomatis keluar dari fase berpendidikan. Nikah Masya Allah karena al-mawane, hal-hal yang mencegah dirinya untuk sibuk dengan ilmu itu banyak banget. Sibuk mikirin keluarga, kemaman kindi anak, kadang sibuk ngurus anak. Nikah menak-kanak kini Sarah. Ketika anak pun masuk dalam pendidikan, maka sibuk mikirin biaya anak. Melarat Sarah. Ada satu cerita, ada satu kisah. Sayyid Alawi itu dulu pernah memiliki seorang santri yang tekun banget ngajinya. Berarti istiqomah ngajinya. Namun pada suatu saat santri ini jarang hadir di majelis beliau. Karena jarang hadir, beliau menyampaikan salam terkait pemuda tadi itu. Apa kabarnya dia? Kenapa kok akhir-akhir ini jarang ngikutin pengajian? Mak tak seistiqomah lamba. Apa jawabannya? Ternyata pemuda yang istiqomah sebelumnya itu sudah istighol bittijarah, sibuk berdagang karena persiapan akan nikah, untuk biaya pernikahannya. Lah akhirnya beliau itu ngirim surat yang isinya adalah sebuah syairan, separuhnya menggunakan bait alfiyah. Apa isinya? Wal ilma qaddim waz zawaja akhira wa jawazut taqdima idla dororo. Ini separuh dari alfiyah. Wa jawazut taqdima idla dororo. Wal ilma qaddim, dahulukanlah sampean itu ilmu, wazzawaja akhira, dan akhirkan kawinmu itu. Jadi men masalah kawin wes tunda bila kada aki ilmu nah nikah esena surat. Wajawazut takdimah, dan ulama memperbolehkan mendahulukan kawin
Idla dororo, jika memang tidak ada bahaya di sana, tidak ada resiko di sana. Artinya sangat penting kanggo para santri, mompong abe kita ketungkul, kita sibuk kelaban urusan-urusan keluarga, nikah menyempatkan diri untuk terus semangat mengambil dan menghasilkan ilmu. Karena melepon masuk dalam urusan abini, kita semua kan sudah tahu bahwa yuzbahul ilmu baina afkhadin nisa. Ilmu akan disembelih di saat ilmu berada di antara paha-pahanya seorang wanita. Mendeng laki pun capuk binian pas gendaan dalam nyari ilmu positif ngaji ketondu apalan tak lemapal bolehin ngak reng posang dan lain-lain ibadah bro Sarah. Ya itu kan ilmu nika bekal mate menakan santri nika pun sibuk ngurusin orang bini akabin pacaran dan lain-lain, itu akan sulit nanti. Ilmu itu akan ya mate, bekal mate. Lamun sambian mungkin itu bukan saatnya untuk menikah, maka jangan cari-cari kesibukan mencari hubungan bersama lawan jenis yang hanya tujuannya untuk menunaikan syahwat belaka. Aneka orang akabil lebih baik tunda saja. Apa boleh pacaran? Apa boleh pacaran? Yang nyata-nyata dilarang. Inda syar'i wa inda qawaninil ma'had. Menurut hukum syariat dilarang. Undang-undang kepesantrenan pun juga dilarang itu. Jadi ngaki cak ketondu. Niki dia pasti ngaetek rumah. Sekolah tedung lara te irmen telur. Gara-gara pelajaran ngeremen telur cara ada remah etek tedung. Ada te irmen, ada cerita kalau kena. Sampean pada ketika ngomongin masalah berpacaran melak. Takut deki nahi berubah menjadi amar. Dilarang pacaran pas kejagan mak giding pacaran kelek. Oh suruh pacaran paling lah. Bahaya. Mencengar. Jadi nikah urusan kabin baik itu mengganggu ke ngaji, napa boleh pacaran. Wal yahdhar min nadhari nafsihi bi'ainil kamal. Dan santri itu jangan sampai memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Artinya jangan sampai dirinya itu merasa sudah bisa, merasa sudah sempurna dalam hal keilmuannya. Ini bahaya yang sangat-sangat bahaya. Melebede santri pon aromasa oning itu bahaya. Makanya ada Bunda Sayyidina Umar, santri dalam nyari ilmu itu akan melalui 3 tahapan. Ini kaki ngaki. Tahapan pertama itu at-takabbur. Dia itu akan memiliki sifat sombong. Santri menkun awal-awal ngaji, awal-awal muntuk, awal-awal sekolah, sombongnya keluar kan. Anyar muntuk oleh sebulan pelemanan, telepon peleman merasa sudah jadi ustad karena saya pondokan. Itu biasa. Merasa pada saat sudah hafal Alfiyah Ibni Malik seolah-olah penghulu daripada ilmu gramatika bahasa Arab.
Juru konjena ilmu lugat itu saya. Saya sudah hafal. Lah, hafal ki. Kita paham sampean masih. Sedang kadang paham masih belum bisa mempraktekkan dengan benar. Tahapan itu panjang. Detik umpama kula ben panjenengan nemonin kesombongan pada diri kita sendiri. Maka sadari saat itu kita berada di fase awal. Fase di mana kita merasa paling bisa. Senomor 2 tahapan yang akan dilalui oleh para santri yaitu fase tawadu. Dia akan andep asor, merasa rendah. Itu nantinya di hadapan orang-orang. Fase yang ketiga, seorang santri melepon tahqiq keilmuannya, maka dia sudah merasa tidak bisa apa-apa. Merasa tidak memiliki apa-apa dan tak punya kemampuan sama sekali. Sehingga semakin abid mondok, semakin cakang ngaji ben belajar. Karena merasa tak bisa sekali. Nah, yang jadi masalah itu, yang ini menjadi problem dari dulu sampai makin. Kenapa? Nak kanak santri melepon deti pengurus semakin teledor ngajinah. Semakin abid pondok semakin santai odien. Semakin teki jabatannya di pondok semakin sewenang-wenang dalam menjalani kegiatan. Harusnya tambah abid mondok tambah jagang. Menjadi contoh untuk anak-anak yang masih baru. Lah pendidikan semacam ini itu sudah dipraktekkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu ketika jamaah yang ditaruh di saf pertama itu sahabat-sahabat besar. Akadia Abu Bakar, akadia Sayyidina Umar. Kemudian sahabat yang masih kecil-kecil, baik secara usia ataupun batiniyahnya, itu ditaruh di belakang. Jadi mana bejeng juk rajen sabaya de seni kini pun lemput budi. Tujuan apa? Biar yang di depan menjadi contoh kepada yang di belakang. Yang di belakang di situ menjadikan panjenengan sejak rajan itu sebagai contoh. Bukan hanya sebagai pemerintah atau penyuruh setokang nyoro. Ayo jaga sabu. Tilu jaga kapi melakok pengurusnya. Kan bedes demikian. Ada yang jadi keamanan, tukang ngobrak anak-anak santri, kebetulan nyongok karnaval di luar daerah. Semua hangat nyari santri. Tilu santri yojuk dari karnaval, nyongok karena keamanannya. Aja kan kecak aja mana. Nah harusnya begitu. Tambah abid embian mondok kudu tambah cakang. Tambah abid ngajin kudu tambah istiqomah. Tambah abid sampean kudu dedeng tulian dedeng neng yade daripada santri-santri si anyar. Fakta yang terjadi sebenarnya bagaimana? Aduh karena sedeng-kadeng si anyar tok soto kaki. Tuli kaki ki anyar mon kok le tobu ke bodok. Ada ngocak tobu do biler langsung modok kaki. Tuli kaki lah belajar mon kok lah abid kaki tahu kaki dah. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Di kalangan Timur Tengah itu ada satu tradisi keilmuan yang bisa kita tiru. Apa? Para masyayikh di sana menengkantoh kiai itu punya aktivitas untuk mencari imam yang paling alim di saat itu untuk melazimkan diri bakun along polong, bakun belajar, bakun ngaji. Tahu sawu jauh. Nika kula cerita tentang pondok bayi. Di pondok saya itu setiap tahunnya kehadiran banyak kiai. Kiai beniaca habis ke kiai punten, tapi ngaji desa. Dari Jawa Barat saya pernah menjumpai, pernah ngobrol bareng kula.
Ketika kajian Ramadan itu banyak tamu-tamu dari luar. Ketika saya nanya, beliau itu punya pesantren, santrinya sementara ditinggal dalam 1 bulan, beliau kiainya ngaji pondok sebulan untuk istifadah. Itu baik contoh demikian. Semakin sepo, semakin pelkak ke ilmu. Tambah sepo, tambah cek teruna ke ilmu. Itu. Bisa gini nak santri. Tambah abid kudu aromasa tak bisa apa. Apa boleh tidak yang kak menjadi guru. Aduh mulai dari guru regana Masya Allah. Kudaan batinnya itu luar biasa. Sedang-kadang aromasa tak butuh ke guru boleh. Nika wal istighna'i 'anil masyayikh itu juga bagian dari sifat-sifat yang harus kamu hindari. Pon aromasa tak butuh ke guru karena merasa bisa. Alah dorot lah, cek ke guru jengkok macal bisa. Tak usah tonton boleh lah. Ya mana kan ini wajar. Itu lah ngebendeng tu anak. Lah bu, engkau bisa ngakan TV engkau bu. Wajar demikian. Ilmu mereka. Sampai mati kita itu ndak bisa merasa cukup dan merasa ndak butuh kepada seorang guru. Bimbingan itu tetap mengalir. Fa inna zalika ainul jahli wal humki. Merasa diri kita sempurna dan merasa ndak bisa dan ndak butuh kepada guru itu merupakan hakikat kebodohan dan hakikat kedunguan dari santri. La nikah men aromasa bisa berarti bodoh. Men abe merasa bodoh berarti alim. La yazalur rajul aliman ma ta'allam fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna fa huwa ajhalu ma yakun. Itu ki. Wasabi'u ayyalzama halaqata shaykhihi fit tadrisi ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.